Sudah 4 bulan sejak Hani meninggalkan pameran perdagangan bawah tanah dan melarikan diri dari iblis penatua. Dia dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ini sekte jimat surgawi Gunung 100 Bambu? Merasakan kultivasi Hani yang tak terukur, mereka segera menentukan bahwa kultivator ini adalah senior. Setidaknya kultivasi formasi inti. Setelah bertukar pandang, pemuda yang lebih tua itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Iya senior, ada yang bisa saya bantu?" Hani mengangguk dan berkata, "Sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Saya membawa sesuatu yang sangat terkait dengan sekte Anda yang terhormat dan ingin bertemu dengan master sekte Anda. Pergi dan buat laporannya." "Iya, mohon tunggu sebentar senior." Pemuda yang lebih tua dengan bingung mengeluarkan jimat transmisi suara dan membisikkan beberapa kata sebelum melemparkannya ke udara. Jimat kemudian terbang ke batasan gunung dalam seberkas cahaya yang berapi-api. Hani telah menyapu gunung kecil itu dengan kesadaran spiritualnya sementara dia dengan tenang berdiri. Meskipun ada lapisan batasan yang ada, dia bisa merasakan keadaan umum gunung itu. Dia mengerutkan kening sebagai hasilnya. Sebelum dia tiba, dia sudah tahu bahwa sekte jimat surgawi tidak besar. Tetapi dia tidak menyangka kalau sekte itu hanya memiliki 100 anggota. Dan dia hanya bisa merasakan aura samar dari seorang kultivator formasi inti tahap awal. Persis seperti yang dikatakan Pak Tuayun di alam umbra, sekte itu berada di ambang kematian. Tentu saja, Hani tidak datang ke sini semata-mata untuk mengembalikan metode penyempurnaan jimat penaklukan roh. Ada juga desas-desus tentang beberapa naga banjir berbisa yang muncul di Provinsi Huayuan. Segera, secercah cahaya kuning muncul di belakang 2 penjaga gerbang, diikuti oleh 3 kultivator berjalan berdampingan. Mereka bergerak melewati 2 murid penjaga gerbang dan terkejut saat melihat Hanli. Seorang lelaki tua berjubah kuning dengan cepat melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya dengan hormat berkata, "Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Junior ini adalah Yuezen, Master Sekte Jimat Surgawi. Saya harap Anda tidak tersinggung karena saya tidak bisa menyapa Anda dari kejauhan." Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Hanli yang sebenarnya, dia memiliki banyak pengalaman sebagai Master Sekte dan telah bertemu banyak kultivator jiwa baru lahir, dan sekarang merasakan kehadiran yang sama kuatnya. Dia tidak bisa tidak merasa takut. Kultivator yang kuat seperti itu dapat membunuh sekte kecil seperti mereka dengan mudah. Sulit untuk mengatakan apakah kejadian ini akan mengakibatkan bencana atau kebahagiaan. Dari jimat transmisi suara, dia awalnya percaya bahwa itu adalah kultivator formasi inti. Karena itu, dia memanggil satu-satunya tetua formasi inti sekte untuk datang ke gerbang. Tetapi sekarang dia melihat itu adalah tindakan yang tidak berarti. Ketika Hani melihat penampilan ketakutan mereka, dia tidak bisa menahan tawa. "Tidak perlu khawatir, saya tidak punya niat jahat. Saya datang ke sini untuk mengembalikan sesuatu yang dipercayakan kepada saya." Yuzen merasa hatinya tenang ketika dia mendengarnya dan dengan bersemangat berkata, "Junior ini agak bingung, tapi jangan bicara di sini. Silahkan masuk dan duduk, kita bisa berdiskusi di sana." Setelah merenung sejenak, Hani mengangguk. "Iya, itu baik-baik saja. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan beberapa kata dengan jelas. Kalau begitu, aku menyambutmu senior." Yuzen bersukacita, dan dia buru-buru berdiri di samping, dengan hormat menyuruh Hanli masuk terlebih dahulu. Hani tidak menolak dan melangkah melewati gerbang. Dengan ekspresi serius, para kultivator lainnya dengan patuh mengikuti. Hutan 100 bambu tidak terlalu besar. Jadi mereka dengan cepat tiba di gedung sekte di atas gunung. Hanli dan Master Sekte kemudian memasuki aula utama. Yang mengejutkan, ada 2 kultivator setengah baya sudah duduk di aula. Mereka ketakutan berdiri setelah merasakan kultivasi Hanli dan buru-buru membungkuk. Hani melambaikan tangannya agar mereka duduk kembali, tetapi mereka tidak berani dan hanya berdiri di samping. Yuzen meminta maaf dan berkata, "Rekan Taois, ini adalah tamu sekte. Kita harus membicarakan masalah kita lain kali. Tolong pergilah." "Hehe, kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda senior. Kami akan pergi."
Kedua kultivator dengan cepat mencapai pemahaman dan memasang ekspresi kekaguman sebelum membungkuk sekali lagi dan berangkat dari aula. Kemudian, cahaya putih melintas dari luar dan garis dak berwarna melesat masuk, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah putih. Ketika Yuzhen dan yang lainnya melihatnya, mereka buru-buru memberi hormat sambil tersenyum. Salam paman bela diri Wen. Pak Tua Wen memandang Han Li dan pipinya berkedut. Kemudian dengan hormat yang tergesa-gesa dia berkata, "Senior telah mengatakan bahwa ada seorang ahli yang mengunjungi sekte kami. Tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Sungguh tidak sopan bagiku untuk tidak menyambutmu secara pribadi." Ketika Yuzhen mendengar Pak Tua Wen, dia sangat terkejut. Dengan jejak keraguan terakhir dalam pikirannya menghilang, dia menatap Han Li dengan kagum. Kultivator jiwa baru lahir adalah keberadaan yang tidak dapat didekati oleh sekte jimat surgawi saat ini. Saya dipercayakan dengan sesuatu dan saya di sini untuk menyampaikannya. Benda ini telah dipercayakan kepadaku selama beberapa waktu, dan karena aku telah menemukan diriku di provinsi Huayuan, aku pikir aku akan mengambil kesempatan untuk mengembalikannya. Namun saya dipesan untuk memberikan benda ini hanya kepada Master Sekte. Dengan mengatakan itu, dia menampar kantong penyimpanannya dan meletakkan kotak tulang persegi di atas meja. Pak Tua Wen terkejut mendengar ini dan dengan bijaksana berkata, "Keponakan bela diri Yu, kamu mendengarnya. Mengapa kamu tidak pergi ke depan dan melihat barang yang dia bawa?" "Iya, paman bela diri," Yuzhen dengan hormat menjawab. Kemudian dia mengambil kotak tulang itu ke tangannya dan dengan penasaran membukanya, memperlihatkan beberapa potongan tulang dengan karakter kecil yang diukir di dalamnya. Dia mengambil sepotong dan bertanya, "Apa ini?" Han Li hanya tersenyum sambil menunggu. Kemudian setelah Yuzhen melihat melalui mereka, dia dengan bersemangat berteriak, "Jimat penakluk roh. Ini adalah metode penyempurnaan untuk jimat penaklukan roh. Tulisan ini milik Senior Yun." "Senior Yun, apa kamu yakin?" Ekspresi Pak Tua Wen berubah serius. "Saya yakin sepenuhnya," Yuzhen langsung menjawab. "Ini dipenuhi dengan tulisan pribadi Senior Yun. Bagaimana saya bisa salah?" Dua kultivator lainnya di ruangan itu memasang ekspresi kaget. Han Li dengan acuh tak acuh menambahkan, "Itu benar. Ini adalah sesuatu yang telah diberikan oleh rekan Daois Yun kepadaku. Jimat penaklukan roh harus menjadi salah satu dari 3 jimat rahasia sekte Anda." "Tentu saja, tapi kapan kamu melihat Senior Yun?" "Sebelum saya memadatkan indi emas, Senior Yun telah menghilang ketika dia melakukan perjalanan ke luar negeri. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali kami mendengar tentang dia. Apakah dia baik-baik saja?" Pak Tua Wen bertanya dengan prihatin. "Seharusnya baik-baik saja. Tapi sebenarnya saya hanya bertemu dengannya secara kebetulan beberapa dekade yang lalu. Pada saat itu, Hani memberikan penjelasan yang tidak jelas tentang kabut hantu dan alam umbra. Tentu saja, dia tidak menyebutkan permata binatang umbra dan hal-hal sensitif lainnya." Pak Tua Wen merasa hatinya menjadi dingin setelah mendengar tentang tanah itu. Jadi ada tempat yang berbahaya di dunia ini. Itu benar-benar sulit untuk dibayangkan. Tidak heran akan ada kultivator yang kadang-kadang menghilang di sepanjang pantai. Itu karena kabut hantu itu. Mata Han Li bergerak dan dia tersenyum berkata, "Itu benar. Aku harus mengeluarkan sedikit kekuatan untuk melarikan diri. Kotak itu adalah sesuatu yang telah dipercayakan oleh rekan Daois Yun kepada saya untuk diberikan kembali kepada sektenya jika saya memiliki kesempatan. Namun saya cukup tertarik dengan ilmu jimat dan telah melakukan sedikit penelitian tentang jimat penaklukan roh. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan itu." Pak Tua Wen berkata dengan ekspresi hormat. Sudah merupakan kebaikan besar senior untuk secara pribadi mengembalikan jimat penaklukan roh ke sekte. Bagaimana kami bisa memiliki penilaian yang buruk tentang masalah ini? Meskipun jimat penaklukan roh adalah salah satu rahasia sekte kami, itu akan hilang dari kami selamanya jika Anda tidak mengembalikannya. Secara alami kami tidak akan tersinggung. Yuzhen juga setuju. Hani mengangguk puas dan kemudian segera berdiri. "Saya bersyukur atas betapa terbukanya pikiran Anda. Tetapi sekarang setelah saya membawa ini kembali kepada Anda, saya harus pergi. Ada urusan penting yang harus saya tangani." Meskipun Pak Tua Wen sangat senang menerima jimat penaklukan roh yang sebelumnya hilang dari mereka,
Dia tidak akan mengabaikan ahli yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dia dengan cepat berkata, "Senior, kami belum membayar Anda untuk membawa ini kembali kepada kami. Bukankah lebih baik tinggal di sekte selama beberapa hari dan menjadikan kami sebagai tuan rumah?" Selama mereka bisa berteman dengan seorang kultivator jiwa baru lahir, posisi sekte jimat surgawi sebagai sekte kecil akan meningkat secara besar-besaran. Bahkan masalah besar yang diangkat oleh sekte saingan mereka akan dengan mudah diselesaikan. "Kalau begitu, aku akan tinggal sebentar lagi," Hani berkata sambil tersenyum misterius. Yuzen berkedip dan kemudian menambahkan, "Bukankah Senior Han tertarik pada ilmu jimat? Sekte kami mungkin kekurangan di bidang lain, tetapi kami memiliki sedikit pengetahuan dalam hal itu. Pendahulu kami telah mengumpulkan berbagai catatan yang berkaitan dengan jimat. Jika Senior mau, Anda mungkin melihat mereka dan mungkin memberi kami sedikit panduan secara sepintas." Catatan penyempurnaan jimat. Hani merasa hatinya bergetar karena terkejut. Pak Tuawen tertegun sejenak dan mengangguk. Sejak Hani mempelajari jimat penaklukan roh, dia sangat tertarik dengan jimat rahasia sekte lainnya. Karena itu, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena saya tertarik dengan penyempurnaan jimat, saya akan tetap di sekte Anda selama beberapa hari." Pak Tua pergi bersukacita dan berkata, "Itu bagus. Sekte kami merasa terhormat memiliki Anda, Senior. Apa kamu mau istirahat dulu?" "Tidak perlu, silakan dan bawa saya ke ruang catatan Anda." Hani menggelengkan kepalanya. Pada kultivasinya saat ini, hanya perlu beberapa saat baginya untuk memulihkan kekuatan sihir yang dia gunakan saat bepergian. Pak Tuawen tersenyum dan menunjuk ke pria parubaya di sudut. "Bagus. Keponakannya akan memandu Anda ke aula catatan kami." Dia kemudian memandang pria itu dan berkata, "Jika Senior memiliki perintah, ikuti dia sebaik mungkin. Seperti yang kamu perintahkan, Paman Wen. Senior Han, tolong ikuti saya." Kultivator pria parubaya dengan hormat menerima perintahnya dan membimbing Hanli keluar. Pak Tuawen menunggu lama setelah Hanli meninggalkan aula sebelum menghela nafas. "Saya tidak menyangka Senior Yun benar-benar terjebak di tanah terkutuk seperti itu. Tidak heran dia menghilang. Sangat beruntung kami dapat memperoleh kembali jimat penaklukan roh." Salah satu kultivator lain di ruangan itu pelan berkata, "Tetapi jika kita memiliki kesempatan untuk berteman dengan Senior Han ini, masalah dengan pasar akan mudah diselesaikan, apalagi hal lain." Yuzen tersenyum masam dan berkata, "Dengan seorang kultivator jiwa baru lahir yang mendukung kita, sekte angin roh pasti mundur. Bahkan sekte iblis yang tidak akan memprovokasi seorang kultivator jiwa baru lahir atas kota pasar sepele." Tapi dari nada Senior Han, tampaknya dia hanya memiliki hubungan biasa dengan Senior Yun. Mengingat identitasnya, tidak ada alasan baginya untuk membantu kita. Bahkan jika kita mencoba menjilatnya, tidak ada sesuatu di sekte yang menarik baginya. Namun akan terlalu menyedihkan untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. "Ini agak merepotkan," kata Pak Tuayun dengan cemberut. Para kultivator lain di aula saling melirik dengan khawatir. Pada saat itu, Hani mengikuti kultivator parubaya ke sebuah bangunan biasa-biasa saja. Bangunan itu setinggi 3 lantai dan tertutup penghalang biru samar. Ketika mereka masuk ke dalam, Hani melihat seorang lelaki tua di dalam, duduk bersila di atas tikar. Dia memiliki slip batu giok di tangannya dan tampaknya sedang membacanya. Pria parubaya itu melirik pria itu dan segera memerintahkan. Keponakan bela diri Li menyapa Senior Han. Dia kemudian menoleh ke Hanli dan berkata, "Ini adalah keponakan bela diri Li. Dia bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini dan harus tahu banyak tentang catatan yang ada di dalamnya." Pada saat itu, lelaki tua itu dibangunkan oleh suara lelaki parubaya itu dan buru-buru menyingkirkan batu giok itu sebelum dengan cepat berdiri. Dia memiliki wajah keriput dan mata tipis yang tampak cukup licik. "Jadi itu Senior Yang. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Dan ini pasti Senior Han." Setelah tersenyum pada pria parubaya itu, dia menatap Hanli dan ekspresinya membeku. Keponakan bela diri Li, Hani menatap wajah lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan mata terbuka lebar. "Apakah Senior mengenali murid ini?" Kultivator parubaya bertanya dengan heran.
Hani dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum tipis berkata, "Bukan apa-apa, hanya saja rekan Taois ini terlihat mirip dengan teman lamaku. Tetapi setelah melihat lebih dekat, saya menemukan diri saya salah." Kultivator Parubaya tidak mempercayainya, tetapi dia tidak berani menanyainya. Dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Jadi begitu. Keponakan bela diri Li, ikut denganku. Senior ini akan tinggal di sini, kamu tidak akan dibutuhkan." "Iya." Hani tersenyum dan kemudian dia menatap lelaki tua itu dalam-dalam. "Tidak perlu, karena rekan Daois Li ini mengerti banyak tentang catatan di gedung ini. Saya mungkin membutuhkannya. Biarkan dia menemaniku selama beberapa hari ke depan." Meskipun pria Parubaya itu tampak bingung, dia agak iri karena keponakan bela diri Li ini dapat tinggal bersama dengan kultivator jiwa baru lahir ini selama beberapa hari ke depan. Dengan hampir tidak ada usaha, Hani dapat memberikan manfaat besar bagi kultivator tingkat rendah manapun. Dia menghela nafas dan berkata, "Karena itu yang diinginkan senior, aku secara alami akan menurut. Keponakan bela diri Li, Anda memiliki sedikit keberuntungan. Anda harus mengikuti perintah senior." Setelah memberi orang tua itu beberapa perintah, kultivator paruh baya itu pergi. Hani memperhatikannya dari gedung dan kemudian menatap lelaki tua itu dengan senyum yang dalam. Setelah Hani dengan hati-hati memeriksa orang tua itu, ekspresinya berubah dan berkata, "Apakah Anda lebih suka saya memanggil Anda sebagai senior Xiang atau senior Li?" Pria itu berkedip dan penampilannya yang sebelumnya aneh telah benar-benar menghilang. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Saya tidak begitu mengerti apa yang dikatakan senior Han. Mungkinkah aku mirip dengan kenalan lamamu?" Hani mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. "Tidak ada gunanya mencoba menyembunyikan dirimu. Seperti yang Anda ketahui, kultivator memiliki ingatan yang luas dan akurat. Dalam ujian api dan darah, kita termasuk di antara beberapa murid lembah mapel kuning yang berhasil selamat. Bagaimana aku bisa melupakanmu setelah bertahun-tahun? Selama masa ujian dengan darah dan api, ini adalah orang tua yang telah mengusulkan untuk membentuk kelompok dengan Han Li. Pada saat itu dia bernama Xiang Xili dan memiliki kultivasi di lapisan ke-10 pemurnian Qi. Sangat mengejutkan dia berhasil keluar hidup-hidup. Tetapi pencapaian luar biasa Han Li telah menyebabkan yang lain mengabaikannya. Kelangsungan hidupnya dalam persidangan dan sifatnya yang hati-hati memberi kesan pada Han Li bahwa dia menyembunyikan sebuah rahasia. Setelah Han Li mencapai pembangunan fondasi, dia menjadi murid Li Huayuan, sesepuh formasi inti lembah mapel kuning. Dengan tidak adanya kontak lebih lanjut dengan Pak Tua Xiang, Han Li secara bertahap berhenti memikirkannya. Dan setelah invasi jalan iblis ke negara Yu, kelangsungan hidup lelaki tua itu tidak diketahui. Di masa lalu, dia sudah tua, dan meskipun ratusan tahun telah berlalu, dia masih seorang kultivator pemurnian Qi dan tampak benar-benar sama. Bahkan seorang kultivator pembangunan fondasi sudah lama binasa karena usia. Sama sekali tidak terpikirkan bahwa dia akan menemukannya kembali bertahun-tahun kemudian di sebuah sekte kecil di negara asing. Paling tidak selama ujian darah dan api, dia pasti menjadi karakter dari kekuatan tersembunyi. Tidak diketahui apa niatnya saat itu. Hani menatap lelaki tua itu saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Orang tua itu berbicara dengan nada mantap. "Ada banyak misteri di dunia ini, dan tampaknya ada seseorang yang persis seperti saya. Tapi saya dapat meyakinkan Anda, nama keluarga saya adalah Li bukan Xiang. Jika saya benar-benar orang itu, mengapa saya menyangkalnya?" Jejak keheranan muncul saat wajah Hani tenggelam. Setelah hening sejenak, ekspresinya menjadi santai. "Mungkin aku salah, jadi biarkan saja. Bagaimana kalau rekan Daois mengarahkan saya ke beberapa catatan tentang penyempurnaan jimat?" Pria tua itu terkekeh dan berkata, "Sesuai dengan nama kami memiliki beberapa catatan di tangan. Namun, kisah yang lebih mendalam ada di cerita kedua. Silahkan ikuti saya senior." Dia kemudian memimpin Han Li ke cerita kedua. 2 lantai pertama disusun dengan cara yang sama dan diisi dengan banyak rak. Saat Han Li melihat sekeliling, lelaki tua itu sudah mulai bergerak cepat melewati aula dengan kecepatan yang tidak terduga di usianya. Sesaat kemudian, dia mengambil setumpuk batu giok dengan keterampilan yang luar biasa dan terengah-engah saat dia memegangnya di tangannya.
Dengan nada menjilat, dia berkata, "Senior, ini adalah catatan penyempurnaan jimat di lantai ini. Ada beberapa di lantai 3 juga. Saya akan pergi ke depan dan menyelamatkan Anda dari kesulitan menemukan mereka." Hani membelai dagunya dan tersenyum ramah. "Tidak perlu, slip batu giok ini sudah cukup untukku bertahan selama 2 hari. Saya pribadi akan mencari catatan itu jika saya punya waktu. Anda dapat melanjutkan dan melakukan tugas Anda. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Jika senior memiliki perintah, tolong panggil saya. Aku akan tinggal di bawah." Pria tua itu tersenyum lebar dan kemudian meletakkan batu giok itu di meja terdekat sebelum dengan hati-hati menuruni tangga. Setelah Hani melihatnya turun, senyumnya perlahan memudar menjadi ekspresi berat. Apakah senior Raja Perbedaan Jiwa dapat melihat melalui kultivasinya? Saya sudah menyapu indera spiritual saya melewati tubuhnya, dan meskipun saya mampu menembus lapisan ilusinya, saya masih tidak dapat menentukan kultivasinya yang sebenarnya, seolah-olah seluruh tubuhnya terdiri dari ilusi. Itu sama dengan saya. Bahkan dengan indera spiritual superior saya tidak bisa melihat melewatinya, jawab Raja Perbedaan Jiwa. Mungkinkah indera spiritual orang ini jauh melampaui milikku dan senior? Hani berkata dengan sedikit gangguan. Sangat tidak mungkin. Bahkan jika seorang kultivator memiliki indera spiritual yang lebih kuat dari kita, itu tidak akan terlalu banyak, sehingga mereka dapat sepenuhnya menghindari deteksi kita. Dalam keadaan seperti ini, orang ini mengembangkan teknik rahasia yang luar biasa, memiliki harta karun yang besar, atau bahkan... Raja Perbedaan Jiwa kemudian menghilang. Bahkan apa? Hani bertanya. Raja Perbedaan Jiwa dengan ragu berkata, "Ada satu kemungkinan lain. Orang ini telah memasuki tahap transformasi dewa. Dia akan mampu menyebarkan seluruh kekuatan spiritualnya dari meridiannya ke tubuh fisiknya, dan juga akan mampu menghapus jiwa baru lahirnya untuk sementara waktu, sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Meskipun disposisi stabil Hanli, dia tidak bisa membantu tetapi mengkhianati keterkejutan." Senior pasti bercanda, seorang kultivator transformasi dewa. Raja Perbedaan Jiwa dengan tenang berkata, "Meskipun saya tidak dapat memasuki tahap transformasi dewa, saya telah melakukan sedikit riset tentang topik tersebut. Ini adalah kemampuan paling dasar yang bisa mereka lakukan." Hani menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak mempertanyakan kemampuan mereka. Tetapi apakah mereka akan tinggal di dunia ini? Bukankah kultivator transformasi dewa harus mampu naik ke alam spiritual?" Dengan nada bingung, Raja Perbedaan Jiwa menjawab, "Sementara saya telah menjelajahi dunia di masa lalu dan belum menemukannya, saya yakin mereka masih bertahan di dunia ini, dan dalam jumlah yang tidak sedikit juga. Kemampuan untuk naik ke alam roh dan apakah mereka memiliki kekuatan adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak terlalu yakin dengan detailnya, tetapi setelah mereka memasuki tahap transformasi dewa, mereka tidak dapat sering menunjukkan diri mereka seperti kultivator biasa, atau bencana akan menimpa mereka." "Jadi seperti itu, senior, kenapa kamu tidak pernah menyebutkan ini padaku?" Raja Perbedaan Jiwa mendengus kesal. "Apa gunanya? Anda bahkan belum mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Saya yakin Anda dapat menyadari hal ini begitu Anda mampu melewatinya. Mengapa lagi para kultivator tahap transformasi dewa semua setuju untuk menghilang dari dunia kultivasi?" Hani kecut tersenyum dan berkata, "Jadi kultivator di lantai bawah kemungkinan adalah kultivator tahap transformasi dewa?" "Iya, tetapi bahkan jika dia bukan seorang kultivator transformasi dewa, dia masih memberi saya rasa takut. Anda sebaiknya menghindari memprovokasi dia." Setelah beberapa pemikiran, Hani berkata, "Jadi kamu juga memiliki perasaan yang sama. Itulah mengapa aku mengubah nada suaraku setelah aku naik ke lantai 2. Karena orang ini melakukan perjalanan jauh ke sini, dia pasti memikirkan tujuannya sendiri. Untuk saat ini, mari kita berpura-pura tidak ada yang salah. Iya, dan jika memungkinkan, mari kita berangkat dari sekte jimat surgawi secepat mungkin. Jika orang ini benar-benar yang kita takuti, dia bisa memutuskan untuk membunuhmu untuk menjaga rahasianya." Raja Perbedaan Jiwa memperingatkan. Hani menggelengkan kepalanya, "Tetapi jika aku pergi dengan cepat, itu malah akan memprovokasi dia. Untuk saat ini, mari kita tinggal beberapa hari lagi. Karena dia menyembunyikan dirinya dan mengubah namanya, dia pasti berada di bawah pengaruh batasan yang Anda sebutkan.
jika dia memang seorang kultivator transformasi dewa. Raja Perbedaan Jiwa dengan datar tertawa dan berkata, "Kata-katamu memang masuk akal. Sepertinya saya belum memikirkan masalah ini." Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tapi sekarang setelah kamu sebagian besar pulih dari penggunaan teknik penghindaran bayangan darah, kamu harus mulai memperbaiki tubuh bonekaku. Aku akan melakukannya dengan benar setelah aku selesai membunuh naga banjir itu. Bagaimanapun juga, sisik naga banjir api merah harus segera diperoleh, karena tidak akan ada selamanya. Adapun bulu ponik hitam, tidak perlu terburu-buru untuk mengatasi masalah ini. Saya bisa mendapatkannya setelah tubuh boneka selesai." Raja Perbedaan Jiwa dengan sungguh-sungguh tertawa puas. "Itu akan berhasil. Selama saya bisa melihat tubuh boneka itu sebelum saya binasa, saya tidak akan menyesal." Hani tersenyum ketika mendengar ini dan tidak berbicara lebih jauh. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, melepaskan beberapa bendera formasi di sekelilingnya. Dalam sekejap cahaya, bendera menghilang untuk digantikan dengan kabut biru samar yang menutupi seluruh lantai. Meskipun dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan tiba-tiba menyerang, tidak ada salahnya untuk bersiap. Hani kemudian berjalan ke meja dengan selip batu giok dan mengambil satu ke tangannya sebelum membenamkan rasa spiritualnya ke dalamnya.